Oke, selamat pagi. Tentu dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang cara menentukan order reaksi dengan cara singkat ya. Oke, langsung kita lihat percobaan soal yang pertama. Klorin dan gas klorin dioksida direaksikan membentuk FClO2. Dilakukan 3 kali percobaan. Ya, percobaan pertama, kedua, ketiga ya. Konsentrasi dan lajunya. Percobaan kedua, konsentrasi, lajunya. Percobaan ketiga, konsentrasi dan lajunya. Sekarang kalau kita menentukan persamaan laju. Persamaan laju itu sebenarnya kan adalah hubungan laju dengan konsentrasi. Jadi kalau laju V, konsentrasi K, pereaksinya F2. Nah, ini nanti misalnya kita pangkatkanlah X. Kemudian pereaksinya lagi ClO2. Pangkatkanlah ini Y ya. Jadi sebenarnya kita cari itu berapa X, berapa Y ya. Orde pada F2 dianggap X, orde pada ClO2 dianggap Y. Apa arti orde reaksi itu? Jadi misalnya kalau yang A ini, misalnya kita cari orde dari F2. Kalau kita cari orde F2 dalam hal ini adalah X ya, dalam hal ini X adalah hubungan konsentrasi F2 dengan lajunya. Bagaimana hubungannya? Apakah berbanding 1, apakah 2, apakah 0 ya? Kamu udah tahu. Kalau di orde 1 ya, konsentrasi berbanding lurus dengan laju. Kalau di orde 2, konsentrasi tahu lajunya merupakan kuadrat dari konsentrasi. Kalau di orde 0, bahwa laju tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, sekarang kita lihat nih, untuk X atau orde F2. Itu lebih gampangnya, kalau kamu mencari orde F2 ya, orde F2, lihatlah ClO2 sebagai variabel kontrol. Artinya ClO2 itu tetap konsentrasinya. Berarti kita lihat ini percobaan 1, 3. Ini kan tetap. Berarti di sini percobaan 1, 3. Sehingga kita tuliskan langsung di sini. Pada percobaan 1, 3, bagaimana konsentrasi F2? Konsentrasi F2 dari 0,2 menjadi 0,1 menjadi 0,2. 0,1 menjadi 0,2. Artinya dia diperbesar ini 2 kali. Sehingga kita tulis 2 pangkat X sama dengan, bagaimana dengan lajunya? Kita lihat di sini. Dari 1,2 10 min 3 menjadi 2,4 kali 10 min 3. Ini juga diperbesar 2 kali. Sehingga sama dengan 2. Artinya di sini X sama dengan 1. Orde 1 itu artinya konsentrasi diperbesar 2 kali, lajunya juga 2 kali. Konsentrasi perbesar 2 kali, lajunya 2 kali. Oke, sekarang kita cari orde dari ClO2. Berarti di sini Y. Kalau kamu cari orde ClO2, berarti kamu lihat variabel F2 yang tetap. Konsentrasi F2 yang tetap sebagai variabel kontrol. Nah, inilah yang tetap nih, percobaan 1, 2. Ini tetap. Berarti di sini percobaan 1, 2. Nah, sekarang kita lihat. Pada percobaan 1, 2, bagaimana konsentrasi ClO2 dengan lajunya? Nah, kita lihat di sini ClO2 percobaan 1, 2. 0,01 menjadi 0,02. Tetap diperbesar 2 kali ya. Di sini 2 pangkat Y sama dengan. Sekarang kita lihat lajunya. Dari 1,2 kali 10 pangkat min 3 menjadi 4,8 kali 10 pangkat min 3. Berarti diperbesar berapa kali? 4 kali. Sehingga di sini 2 pangkat Y sama dengan 4. Sehingga Y-nya sama dengan 2. Oke, X-nya 1, Y-nya 2. Sehingga kita dapatlah persamaan lajunya adalah K dikali F2. X-nya adalah 1. ClO2. Y-nya adalah 2. Inilah ordenya atau persamaan lajunya ya. Itulah persamaan lajunya. Oke, kemudian yang bagian B ya. Bagian B kita mencari harga K. Berarti
bahwa K itu sama dengan V dibagi konsentrasi F2 dibagi konsentrasi ClO2 yang kedua ya, kuadrat ya, sehingga K sama dengan biasanya kita konstanta itu sebenarnya namanya konstanta ya, sama. Kita masukkan data percobaan 1, 2, dan 3 hasilnya sama. Biasanya kita ambillah angka yang paling sederhana. Angka yang paling sederhana itu adalah percobaan 1 ya. Jadi kita masukkan di percobaan 1. Berapa K-nya? Berapa lajunya? 1,2 kali 10 pangkat min 3. Ini MS min 1 ya. Dibagi berapa laju konsentrasi F2? 0,01 M. Berapa konsentrasi ClO2? 0,01 M, tapi di kuadrat karena dia orde 2. Oke, sehingga kita masukkan langsung 1,2 10 min 3 M S min 1 dibagi 0,01. Ini 0,1 tadi ya. 0,1 kali 0,01 kuadrat. Ini 1 10 min 4. Berarti kali 0,1 1 10 min 5. M kali M kuadrat. M pangkat 3. Sehingga diperoleh angkanya 1,2 kali 10 pangkat min 5 naik ke atas jadi plus 5, berarti pangkat 2. Ini kita coret, ini tinggal 2 naik ke atas berarti M min 2 S min 1 atau sama dengan berapa ini? 120 M min 2 S min 1. Itulah harga K dan satuannya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini ada sedikit berbeda ya, dimana pada konsentrasi O2 tidak diperoleh data konsentrasi O2 yang sama. Nah, ditanya di sini orde reaksi masing-masing. Ya, kalau ditanya orde reaksi masing-masing, ya sama. Bagaimana hubungan konsentrasi dengan laju? Hubungan konsentrasi NO dengan lajunya, hubungan konsentrasi O2 dengan lajunya. Untuk hubungan konsentrasi NO dengan laju, kita anggap misalnya tadi X. Hubungan konsentrasi O2 dengan laju, kita anggap Y. Nah sekarang, karena konsentrasi NO itu ada yang tetap, yaitu percobaan 1, 3, sehingga kita menentukan orde dari O2 dulu ya, atau Y ya. Orde O2 atau Y lah ya. Sekarang mencari orde O2 atau Y, lihatlah variabel NO sebagai kontrol yang sama. Berarti ini tetap. Berarti percobaan 1, 3. Percobaan 1, 3. Bagaimana konsentrasi O2-nya? Diperbesar 3 kali dari 0,1 menjadi 0,3 sehingga sini 3 pangkat Y ya, 3 pangkat Y sama dengan bagaimana nih lajunya dari X menjadi 9X, berarti X menjadi 9X diperbesar 9 kali, ini 9 sehingga Y-nya sama dengan 2 ya. Jadi orde dari O2 atau Y itu adalah orde 2. Nah, kamu udah tahu orde 2 itu adalah jika konsentrasi diperbesar 3 kali, lajunya menjadi 9 kali. Artinya 3 kuadrat adalah 9. Bisa juga nanti misalnya jika konsentrasi diperbesar 2 kali, lajunya menjadi diperbesar 2 kali, lajunya menjadi 2 kuadrat 4 kali ya. 3 kuadrat sama 9.
Oke, sekarang kita mencari orde dari X atau NO. Nah, pada percobaan ini, kalau kita mencari orde X ya atau NO, harusnya kan tadi O2-nya ada yang sama, tapi di sini kan tidak ada yang sama. Sehingga kita ambillah percobaan selain 1,3. Bisa 1,2, bisa 2,3. Ya, selain 1,2. Kita ambillah misalnya percobaannya 1,2 ya. Percobaan 1,2. Karena di sini tidak ada yang sama, berarti kita masukkan data baik konsentrasi NO, yang kedua baik konsentrasi O2 yang kedua dan pertama. Jadi dua-duanya. Sehingga kita masukkan sini konsentrasi NO yang kedua dibagi konsentrasi NO yang pertama. Ini tadi pangkat X ya, dikali konsentrasi O2 yang kedua dibagi konsentrasi O2 yang pertama. Pangkatkan Y sama dengan laju yang kedua dibagi laju yang pertama. Masukkan angka NO yang kedua. Yang kedua berarti 0,2. Yang pertama 0,1. Pangkat X dikali konsentrasi O2 yang kedua 0,2 dibagi yang pertama 0,1. Pangkatkan Y-nya tadi sudah dapat. Y-nya adalah 2 sama dengan laju yang kedua 8X. Laju yang pertama X. Nah, sehingga kita tuliskan lagi di sini ya. 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat X kali 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat 2 8 dibagi 8X bagi X, X-nya dicoret menjadi 8. 2 pangkat X kali 4 sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 8 dibagi 4. 2 pangkat X sama dengan 2, sehingga X-nya sama dengan 1. Dapatlah X1, Y-nya 2. Itulah pertanyaan yang A. Tentukan orde reaksi masing-masing. Sehingga orde NO adalah, ini adalah ordenya adalah 1. Orde O2 Y adalah 2. Oke. Bisa dipahami ya? Sekarang B. Tentukan persamaan lajunya. Tinggal kita masukkan hubungan laju adalah K kali konsentrasi per reaksi NO pangkatkan X, kemudian O2 pangkatkan Y, sehingga kamu masukkan V sama dengan K ganti NO. X nya berapa? X nya adalah 1 kali O2, Y nya berapa? Y nya adalah 2. Inilah persamaan laju. Tahu ya persamaan laju? Persamaan laju adalah hubungan lajunya dengan konsentrasi per reaksi. Jadi NO tadi apa arti orde 1 itu? Orde 1 itu laju berbanding lurus dengan konsentrasi. Berbanding lurus. Konsentrasi diperbesar 3 kali. Misalnya lajunya menjadi 3 kali. Apa itu orde 2? Orde 2 itu adalah jika konsentrasi diperbesar 3 kali, lajunya kuadratnya. 3 kuadrat 9 kali. Oke, itulah tentang orde reaksi. Jadi cara menentukan dengan singkat. Nah, semoga kamu paham, tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.